Makanya kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa itu? Bro, saya bisa bantu apa? Asik, Pak. Pas saya pulang dari Bojonegoro, kebetulan saya di Bojonegoro itu, saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu namanya toleransi. Toleransi yang bablas, yang rusak. Itu bukan toleransi lagi. Ini Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk pada musiman, penyakit musiman. Apa itu penyakit musiman? Itu dia yang mau saya sampaikan. Tahun baru dan ucapan selamat Natal hukumnya haram. Bagi umat muslim haram mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Sekalipun mengucap selamat Natal, tahun baru, tidak usah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bisa istiqamah. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini ada hal yang ingin saya sampaikan dalam kajian kita yang singkat ini. Judul kita malam hari ini adalah 5 penyebab penyimpangan akidah. Di majlis kita nih belum ada pembahasan tentang tauhid. Doakan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan nanti kita bisa sisipkan dari 8 pertemuan itu, kita cari satu waktu untuk membahas tentang akidah. Kenapa kok penting? Karena sumber akidah adalah salah satu sumber diterimanya amal ibadah seseorang jika benar. Kalau tak benar, tak akan diterima. Nabi bilang dalam hadisnya sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah. Di antara 6 perkara yang bisa merusak ibadah itu adalah salah satunya adalah akidah yang rusak. Dan akidah yang rusak itu sederhana sekali, kerusakan akidah itu disebabkan karena penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah itu bisa terjadi disebabkan karena kurangnya iman. Kurangnya iman itu bisa terjadi karena disebabkan karena satu hal, kebodohan. Nanti kita lihat apa 5 penyebab penyimpangan akidah itu. Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah akidah dalam kehidupan kita? Saya sebutkan Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang mengatakan kata Said Hawa dalam kitab dia 20 yang merusak syahadat. Kalau rusak syahadatnya, tak Allah terima amal ibadahnya. Mau 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun dia beribadah habis semua. Kalau rusak akidah dia, kalau rusak syahadat dia. Yang kedua, dalam pembahasan yang lain oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Wahab Sulaiman At-Tamimi mengatakan 10 yang merusak agama, atau 10 nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman seseorang. Ada 10. Sekarang kita bahas 5 poin yang melakukan atau penyebab penyimpangan akidah. Akidah berasal dari agama, agama berasal daripada syahadat. Syahadat adalah gerbang untuk masuk dalam agama Islam. Ada berapa syahadat kita Bapak Ibu? Ada berapa syahadat? Ini diam karena lupa atau karena apa nih? Karena ngantuk. Ada berapa syahadat kita? Assalamualaikum. Syahadat ada 2. Ingat itu, jangan goyang. Oh, kalau tak paham syahadat nih. Syahadat ada 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa? 2. Kalau Syiah ada berapa? 3. Syiah ada 3. Nanti saya sampaikan kenapa penyebab penyimpangan mereka dan ada poin-poin tertentu. Loh kok 3 bagi Syiah? 1 diantaranya, asyhadu anna Aliyya karramallahu wajhah. Jadi Syiah itu 3. 1 Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Makanya syahadat mereka nambah 1. Bagi Syiah yang maksum itu bukan Nabi, bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ada 1 lagi yang maksum, Imam 12.
Nah, Imam 12 itu maksum bagi mereka, sama derajatnya dengan Nabi. Nah, ini muskilah kita hari ini. Teman-teman Syiah. Syiah hari ini merajalela. Baik, nawakidul Islam, nawakidul syahadah yang membatalkan syahadat. Gerbang kita masuk Islam syahadat. Rusak salah satu di antara syahadat tadi, atau syahadatain rusak di antara keduanya, habis Islam seseorang. Rusak amal ibadah dia. Berarti murtad dia Ustaz? Belum tentu. Kata para ulama, orang yang rusak syahadat dia belum tentu murtad. Tapi dia sama derajatnya dengan orang kafir. Tahu sama derajatnya? Sama derajat amal ibadahnya dengan orang kafir. Pertanyaannya, orang kafir kalau ibadah diterima apa tidak? Tidak diterima. Sama, orang yang rusak syahadat dia disebut dalam pembahasan para ulama kufur dia. Orang yang kufur sama perilaku dia dengan orang kafir. Baik, yang merusak syahadat, yang membatalkan syahadat. Ketika orang sudah bersyahadat masuk ke dalam agama namanya Islam. Nah, pertanyaannya, adakah yang bisa merusak amal ibadah? Adakah yang bisa merusak keislaman seseorang? Ada 10 poin. Di antara salah satu yang merusak 10 tadi, yang merusak keislaman seseorang ada 10. Satu di antaranya al-i'radu an dinillah, orang yang berpaling dari agama Allah. Tahu maksudnya berpaling dari agama Allah? Yang berpaling dari nilai-nilai agama. Berpaling dari nilai agama. Apa contohnya yang berpaling dari nilai agama? Saya kasih tahu, tapi jangan tersinggung. Orang yang tak percaya dengan sunnah Nabi, berarti dia kafir. Orang yang meninggalkan solat kafir. Man taraka shalah faqad kafara, kata Nabi. Sama dengan orang kafir. Tingkat kekufurannya sama. Siapa neraka bagi orang yang meninggalkan solat? Adakah neraka yang bagi orang yang khusus meninggalkan solat? Meninggalkan solat itu ada 2. Satu dengan sengaja meninggalkan solat, yang kedua tak sengaja meninggalkan solat. Orang yang tidak sengaja meninggalkan solat ada 2 pula. Ada yang tidak sengaja karena memang sebabnya 3 hal. Dia tertidur sampai dia bangun. Dia sobi sampai dia dewasa, anak kecil sampai dia dewasa. Yang ketiga, dia hilang akal, lupa sampai dia sadar. Itu tak sengaja. Bangun jam 10, salah apa tak salah? Salat subuh jam 10 pagi, salah apa tak salah? Salah berdosa apa tak berdosa? Tergantung. Kalau dia tak sengaja terbangun, alarm sudah diinjak, sudah dibakar, sudah rumah pun tak sadar. Itu kalau sudah disiram pakai air, dibakar rumahnya, diinjak orangnya, dipukul tak sadar juga dia, itu mati begitu. Tengok baik-baik. Tapi masih terbangun di jam 10 tadi langsung solat dia. Salah tapi tak berdosa. Makanya dibahasakan oleh Nabi dalam hadisnya, rufi al-qalam, orang yang dimaklumi. Tapi ada yang kedua, yang tak sengaja meninggalkan solat dalam kategori dia sudah berniat untuk melaksanakan solat, tapi kemudian dia menyempurnakan pekerjaan dia. Nah, ini penting untuk dipahami. Menyempurnakan pekerjaan dia. Ketika sedang menyempurnakan pekerjaan, di tengah penyempurnaan ansahus syaitan. Dilupakan oleh setan untuk melaksanakan solat. Ini poin yang kedua. Jadi tak sengaja meninggalkan solat memang bukan karena dia berniat untuk meninggalkan solat. Tapi salahkah pada poin kedua? Salah. Berdosakah? Berdosa. Sehingga para ulama mengatakan masuk dalam kategori lalai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Poin kedua. Ada orang yang meninggalkan solat sengaja. Masalakakum fi saqar. Lam nakum minal musallin. Wa lam nakun nut'imul miskin. Yang penghuni neraka Sakor 2. Nama neraka itu antara lain salah satunya ada 8. Salah satu di antara 8 itu namanya Sakor. Sakor itu masih di bawah daripada Jahanam. Jadi yang paling tinggi bapak neraka itu Jahanam. Inna min abwabin nari Jahannam. Bapak daripada pintu-pintu neraka itu Jahanam. Di bawah Jahanam ada namanya Sakor namanya. Neraka Sakor penghuninya adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Salah satu di antara dosa besar yang mereka lakukan adalah menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, tidak perhatian kepada anak yatim, menyiksa anak yatim. Itu nerakanya Sakor itu. Sampaikan sama mereka yang menghardik anak yatim, orang miskin,
penghuni neraka dia itu. Tapi jangan pula, kau menghardik anak yatim masuk neraka kau ni. Jangan. Tak boleh pula. Langsung tembak orang tu tak boleh. Nasihati dulu. Poin sini sampai paham Bapak Ibu? Masalakakum fi saqar, kata Nabi. Ya kata Allah. Lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar, kata Allah. Kami tak solat. Kami tak memberi anak yatim. Kami tak memberi makan orang miskin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kalau dijelaskan poin ini panjang sekali. Tapi saya ambil kesimpulan saja. Apa kesimpulannya? Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja masuk dalam neraka sakar. Pertanyaannya adalah, adakah pemahaman yang lain daripada ulama tafsir Al-Quran? Ada. Wahb Az-Zuhaili, Ibnu Katsir Al-Maraghi, dan Buya Hamka dalam kitab tafsirnya mengatakan, yang dimaksud penghuni neraka sakar itu bukan orang yang meninggalkan solat. Orang yang lalai solat. Poin penting nih. Lalai itu gimana? Lalai itu begini. Ulama berbeda pendapat tentang makna lalai. Yang disebut oleh para ulama makna lalai itu orang yang solatnya qurba, mendekat kepada waqtal ba'dah. Orang yang melaksanakan solat di waktu itu mendekat kepada waktu yang akan datang. Contoh, solat zuhur jam berapa? 12.30. Kita ambil contoh, 12.30 solat zuhur. Dia solatnya jam 15.30. 10 menit lagi mau asar. Kata para ulama, itu yang disebut dengan lalai. Ada pemahaman lain? Ada. Yang disebut dengan pemahaman lain itu begini. Orang yang sengaja melalaikan solatnya karena urusan dunia tanpa ada urusan uzur yang penting. Kita ambil contoh. Tukang sedang asik bertukang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu salatnya, selesaikan dulu. Tahu-taunya sudah masuk waktu asar atau mendekat 10 menit, baru dia salat. Itu namanya lalai. Kita para ulama itu yang disebut dengan lalai. Sampai di sini paham? Yang disebut dengan lalai itu. Sehingga kata para ulama yang menghuni neraka sakar itu bukan orang yang meninggalkan salat, tapi orang yang lalai dari solat dia. Dan sengaja meninggalkan solat atau sengaja mengakhirkan solat dia karena urusan dunia yang tidak penting. Sehingga dipahami oleh para ulama begitu. Ada sekolah pondok pesantren. Zuhur jam 12. Sudah azan. Di pondok baru azan jam 12.30. Salah ke tak salah? Salah atau tak salah? Ada pondok begini? Ada. Salah ke tak salah? Tak salah. Karena masih ada toleransi yang disebut dengan mi'adun. Jadi solat tepat waktu itu ada dua maknanya. Ini yang dipahami oleh para pondok, kiai-kiai pondok. Ya, biar kita semua ini tidak cepat-cepat menghakimi. Loh, kok pondok itu kok belum azan? Saya ambil contoh. Orang zaman dulu, terkhusus di Jawa, itu solat asar azannya jam 3, harusnya jam 3 solat asar itu, tapi mereka baru azan jam 4. Tahu alasannya kenapa? Menunggu orang pulang dari sawah. Loh, bolehkah begitu? Oleh para ulama ketika itu, masa itu dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena belum menghabiskan waktu pada yang sesungguhnya dan tidak disengajakan dengan lalai. Kenapa demikian? Karena ketika itu suara azan tak sampai ke sawah. Satu. Ketika itu orang menengok asar itu dengan melihat waktu, melihat langit. Sehingga menentukan solat itu ketika melihat di sana. Sehingga oleh para ulama dipahami ada dua. Solat tepat waktu atau solat di waktu yang tepat. Solat tepat waktu, azan jam 12, orang berangkat ke masjid, namanya solat tepat waktu. Ada yang kedua, solat di waktu yang tepat. Azan jam 12, dia solat jam 1. Berarti kan solat jamaah dah habis. Dah selesai di masjid solat jamaah. Tapi dia solat di rumah. Ini namanya solat di waktu yang tepat. Dan ini masih dibenarkan oleh para ulama? Masih dibenarkan oleh para ulama. Ada orang yang dengan sengaja mentakhirkan solatnya karena main game, karena main judi, karena minum, karena duduk di warung kopi, jangan tersinggung, karena duduk di warung gorengan, warung lontong, dan lain sebagainya.
Semua yang duduk di sana untuk kepentingan dunia dan mereka sengaja mengakhirkan solat dia tanpa harus memikirkan Tuhan, dia takhir nama dia. Itu yang disebut dengan lalai. Ghaflah kata dia. Apa nama ghaflah tadi? Lalai. Kata para ulama Ibnu Katsir mengatakan itulah yang berhak menghuni neraka sakar. Penghuni neraka sakar kata dia. Ini belum masuk poinnya lagi. Sekarang siapa yang menghuni? Kalau orang yang meninggalkan solat, apa nerakanya? Jahanam. Apa nerakanya Bapak Ibu? Ada dua. Orang yang sengaja meninggalkan solat ada dua. Satu sengaja meninggalkan solat. Yang kedua sengaja meninggalkan solat karena tidak percaya bahwa solat itu wajib. Dua-duanya masuk neraka jahanam. Kenapa kok begitu Ustaz? Mereka dikategorikan orang munafik. Orang munafik itu yang paling rendah dalam urusan solat, sengaja mentakhirkan solat. Orang yang solat di akhir waktu, kata Nabi, itu namanya sifatu salatil munafiqin. Jadi solatnya orang yang solat di akhir waktu, itu solatnya orang munafik namanya. Nah orang munafik itu tempat nerakanya di mana? Jahanam. Ciri-ciri orang munafik itu kata Dr. Aid Al-Qarni 30, kata Dr. Abdul Hasan 50, kata dalam kitab Abdul Mu'in itu ada sekitar 40 karakter orang munafik. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang kaum munafik yang kelak akan menunggu neraka jahanam. Fid darkil asfal minan nar. Di kerak-kerak api neraka orang munafik tadi. Yang kedua apa nerakanya? Jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Mereka aku masukkan dalam neraka jahanam semuanya. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Ada orang yang sengaja meninggalkan salat. Jadi Bapak Ibu, tolong diingatkan anak-anak kita dari kecil, ajar mereka salat. Biar besar tidak sulit mengingatkan. Tapi kalau dari kecil dia rajin salat, tiba-tiba besar tak mau salat itu karena lingkungan. Karena lingkungan. Ajak dia ke lingkungan yang baik. Ajarkan dia, kasih dia contoh lingkungan yang baik. Atau bentuk di rumah itu lingkungan yang baik. Kalau kita tak bentuk lingkungan yang baik, jangan berharap dapat lingkungan yang baik bagi anak. Nak solat nak ke masjid, bapak aja solat di rumah. Kalau begitu kira-kira sakit tak tuh dengar anak ngomong begitu? Kan lumayan. Kau melawan, bukan melawan, memang begitu kenyataannya. Anak zaman sekarang jauh lebih cerdas daripada anak zaman dulu. Cerdas apanya dulu gitu. Cara melihatnya dan memandangnya. Cara merekamnya. Nah, jangan main HP, bapak aja main HP gitu deh. Apa ketawa? Nah, apa kita cakap? Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Tolong ingatkan. Ini poin-poin penting. Nah, kembali kepada poin kita tadi. Orang yang rusak akidah dia atau yang menyebabkan akidah dia menyimpang, itu ada 5 poin. Dan ini penting untuk kita sampaikan. Yang pertama kata Nabi, yang pertama yang menyebabkan penyimpangan akidah, kebodohan. Kebodohan terhadap akidah yang benar. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Di dalam perang pemikiran ada namanya taskik. Taskik itu artinya keraguan-raguan terhadap agama. Jadi gini, kita umat muslim dibuat ragu dengan nilai agama. Apa contohnya? Ini saya kasih contoh. Apa hukum jilbab? Hukum jilbab apa ibu-ibu? Wajib. Kata siapa? Kata ibu-ibu. Apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran. Kata Quraisy Shihab tidak. Sampai di sini paham? Ragu enggak kalau yang ngomong tuh profesor? Kalau yang ngomong profesor, ragu apa tidak? Coba kalau yang ngomong S1 kami abaikan Ustaz. Ya. Apalagi tak bergelar. Tapi kalau yang ngomong profesor, pengikutnya banyak apa sedikit? Satu. Yang kedua, kasus yang sama, di tahun yang sama. Apa kata dia? Orang paskibraka tidak boleh pakai jilbab. Pertanyaannya adalah, jika seandainya dibenarkan orang paskibra tidak boleh pakai jilbab, kira-kira ke depan apa hukum jilbab bagi mereka?
Wajib apa tak wajib jadinya? Tak wajib lagi. Ini nama dia tashkik. Membuat orang ragu dengan nilai agama. Pertanyaannya yang ngomong siapa? Profesor atau bukan? Profesor. Tokoh atau bukan? Tokoh. Ahli Al-Quran atau bukan? Ahli Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya tanya ibu-ibu, let's be guy dan lain sebagainya. Penyakit atau bukan? Penyakit. Bagi kita yang sehat, akalnya penyakit. Kata mereka, itu bukan penyakit. Setiap orang berhak, punya hak masing-masing. Mau dia, mau berzidah dia, terserah. Itu haknya masing-masing. Benar apa salah? Yaman nih, alhamdulillah lah. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau sempat kita katakan benar, rusak akidah kita sudah. Kenapa kita katakan rusak? Begitu cara mereka merusaknya. Baik, ini baru poin-poin penting nih. Nah, sekarang kita mau masuk poin-poin yang lain. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang mencerdaskan kita nih siapa? Siapa yang mencerdaskan kita? Guru. Salah apa betul? Enak kalau kau tak belajar, bodoh. Akidah kita diajarkan dari awal, dari kecil seperti itu. Rusak. Siapa yang mencerdaskan kita? Allah atau manusia? Salah Pak kalau kita katakan nak kalau kau tak belajar, bodoh. Siapa bilang? Yang bilang manusia. Siapa yang mengatakan demikian? Manusia. Apa tujuannya? Di mana letak Allah dalam hal tersebut? Tak ada. Kalau kau tak minum obat tak akan sehat. Betul apa tak betul? Pertanyaannya adalah, siapa yang menyembuhkan? Obat kah atau Allah kah? Cara merusak akidah. Cara merusak. Sederhana apa tak sederhana? Sering kita dengar atau tidak? Itulah cara mereka kaum orientalis menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Bayangkan mudahnya manusia terselit lidah dan merusak akidah hanya karena perkataan. Saya tanya Bapak Ibu, keluar rumah tanpa bismillah, mati masuk surga apa tidak? Kata Allah, kau keluar bukan untukku. Keluar untuk manusia, kata Allah. Adakah kita menghadirkan Allah dalam? Saya kasih tahu Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Rusdi, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, dalam keseharian mereka tak pernah mereka sama sekali meniadakan Allah dalam setiap perbuatan mereka. Bismillah. Setiap apapun pekerjaannya. Samillah, kata Nabi. Mulai dengan bismillah. Apapun. Menghadirkan Allah. Allah kata dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah. Kau aku kecerdaskan. Lah ini gimana kita mau cerdas? Cerdas secara keilmuan tanpa Tuhan. Itulah yang terjadi hari ini. Banyak orang pintar tapi tak banyak orang yang beriman. Rusak imannya. Tuh contohnya. Kenapa dia kata tak boleh pakai jilbab? Karena tak ada iman dalam hati dia. Kok bisa-bisanya orang-orang menjual agama demi kepentingan dunia? Tujuannya apa? Tujuannya dunia. Kira-kira beriman apa tak beriman? Beriman. Pintar apa tak pintar? Pintar. Artinya apa? Kepintaran dia bukan karena iman dia. Tapi dia pintar tanpa iman. Kita maunya pintar pakai iman apa tanpa iman? Pintar tanpa iman atau pakai iman? Sederhana Bapak Ibu. Rusak iman kita sederhana saja. Hanya karena kita yakin bahwa sesuatu itu disembuhkan oleh obat. Padahal yang menyembuhkan Allah. Ada orang minum obat bertahun-tahun tak sembuh. Ada orang dengan konsep sedekah, cuma 5 kali sedekah dia yakin kepada Allah, Allah sembuhkan. Bahkan sampai dokter pun mengatakan bahwa tidak bakal sembuh. Tapi karena kuasa Allah disembuhkan oleh Allah. Karena dia kembali kepada Allah. Sekarang ni kita tak mau kembali kepada Allah. Kita maunya kembali ke mana? Ke manusia. Coba bayangkan. Makanya kenapa saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekarang ini muncul Tuhan baru. Tuhan baru itu udah banyak. Ada manusia, ada jabatan, kekuasaan, harta, tahta, wanita. Itu Tuhan baru bagi mereka itu. Kenapa? Lebih mencintai mereka daripada Tuhan itu sendiri. Berat memang.
Tapi kalau kita tak melatih dari sekarang sulit. Kapan kau mau kita latihkan lagi? Tak bisa. Baik, kebodohan terhadap akidah yang sahih. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jika Bapak Ibu mau, insya Allah di tahun depan kita cari ustadz untuk bisa mengisi tentang akidah 1 kali dalam sebulan. Entah itu di hari Sabtu ataupun di hari Selasa. Kita masukkan bagaimana akidah yang benar dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kok penting Ustaz? Penting sekali. Karena tak ada gunanya kita beribadah kalau rusak akidah. Tidak ada gunanya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama ada orang beribadah dengan ilmu tanpa ilmu? Tidak sama. Kalau orang berilmu ibadah, dia beribadah dengan ilmu, maka tinggi dan Allah terima amal ibadah. Tapi kalau dia beribadah tanpa ilmu, sia-sia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? 1. Yang kedua, tidak mengenal kejahiliahan. Salah satu penyebab penyimpangan akidah itu adalah tidak mengenal kejahiliahan. Saya kasih penjelasan cepat aja. Kalau nanti kita ketemu lagi dengan izin Allah, saya sampaikan model-modelnya. Di dalam Al-Quran ada 4 macam kejahiliahan. 4 macam. Kejahilian itu dalam Al-Quran ada 4. 1 kata Allah dalam Al-Quran, zannal jahiliyah. Orang yang berfikir seperti orang jahiliyah. Apa contohnya? Kalau kau tak kerja, anak istrimu mau makan apa? Secara nalar logika, secara rasional, secara realita betul. Tapi secara konsep Tuhan tak betul. Ada orang yang sudah berusaha dan dia meminta kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kira-kira Allah kasih atau tidak? Kalau ada orang datang kepada Allah, dia sudah berusaha mencari pekerjaan, dia kemudian tidak dapatkan pekerjaan, dia bermunajat kepada Allah dengan keikhlasan, kalau tidak Allah kabulkan, Allah malu. Itu konsep doa yang harus diyakini. Ya Allah, aku beramal soleh hari ini. Jika kau pandang amal solehku hari ini sebagai bentuk amal yang engkau terima, maka kabulkan doaku. Namanya berdoa dengan amal soleh. Cepat dikabulkan sama Allah. Jadi Bapak Ibu, gunakan itu. Kita perlu keyakinan yang kuat. Jangan main sikat aja tapi tidak punya keyakinan sama Allah. Lemah iman kita. Karena itu penting. Zannal jahiliyah. Kita berpikir tentang manusia. Hari ini kita meninggikan akal. Yang kita kedepankan rasional. Yang kita kedepankan rasional. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang yakin dengan konsep ini? Kalau kita bersedekah mustahil miskin. Siapa yang yakin dengan konsep ini? Tidak ada yang yakin sama sekali. Yakin tak Bapak Ibu? Kalau kita bersedekah tidak miskin? Pertanyaannya, banyak tak yang bersedekah? Pertanyaannya, banyak tak yang sedekah? Banyak apa tak banyak? Yang bersedekah banyak yang? Oh jumlahnya. Yang bersedekah banyak tapi jumlah. Terserah mau jumlahnya berapapun, jangan pernah pikirkan. Tapi sekarang saya tanya, ada duit 50.000 di tangan. Ada anak 2, istri 1. Ada anak 2, istri 1. Istri belum nambah lagi, baru 1. 2 anak, 1 istri. Belum makan juga. Duit di tangan cuma 50.000. Datang orang pengemis. Kira-kira aja nih. Bapak Ibu kasih enggak orang tuh? Bapak Ibu kasih orang tuh atau Bapak Ibu belanjakan untuk makan anak Bapak Ibu? Anak lah. Padahal konsep agamanya tak begitu. Tak begitu konsep agamanya. Mesti rasional kita berkata sama. Sekarang siapa yang pernah melakukan uji coba? Lakukan uji coba. Kalau belum pernah coba lakukan. Yakin. Tapi dengan catatan yakin. Kalau tak yakin usah awak. Dengan catatan yakin. Punya uang 50.000. Ini sudah berkali-kali kami lakukan dengan orang-orang. Dan kita lakukan dalam bentuk eksperimen. Ini orang saksi di depan saya. Duit cuma tinggal 20.000. Ada orang datang yang betul-betul tak makan. Kita kasih. Apa kata dia? Kalau aku tak makan dan anakku, aku masih sanggup minjam dan orang pasti mau memberi pinjaman. Tapi kalau orang yang gelandangan tadi atau mengemis tadi, mereka minjam, yakinlah bahwa orang tak akan mau pinjamkan dia.
Berat orang untuk minjamkan. Kenapa berat? Karena bagaimana cara dia mau mengembalikan? Apa yang terjadi? Ini kalau kita yakin konsep orang yang bersedekah mustahil miskin. Apa kata Allah? Allah ganti 10 kali lipat. Percaya atau tak percaya? Buktikan perkataan saya ini. Jangan cuma sekedar tidak membuktikan. Biar kita tahu, Pak. Karena kuncinya di situ memang. Sekarang orang tak mau lagi berpikir demikian. Kenapa? Takut anakku tak makan. Kalau anak kita tak makan, berarti kita tak yakin dengan Allah yang memberikan makan dengan berbuat baik kepada manusia. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Nabi, setiap perbuatan baik itu sedekah. Yakinkan itu. Kami yakinkan Bapak Ibu. Kami yakinkan bahwa kullu ma'rufin sadaqah. Jadi sedekah itu bukan duit saja. Sedekah dengan jasa, sedekah dengan lisan, sedekah dengan perbuatan, membantu orang, dan apapun yang bisa kita sedekahkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sedekah itu beras, bahwa sedekah itu duit. Bukan. Bapak Ibu mendoakan orang lain itu sedekah. Sekarang lebih baik mana? Kata Nabi dalam hadisnya, lebih baik mana? Mendoakan orang atau mendoakan diri sendiri? Mendoakan orang. 10 kita doakan orang lain, 10 balik ke kita. 1 kita doakan untuk diri sendiri, cuman kita yang dapat. Kalau kita mendoakan orang lain, yang dapat siapa? Orang lain dan kita. Konsep ini sama. Kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi. Cuman kita ragu aja. Luqmanul Hakim. Tahu Luqmanul Hakim? Pernah dengar nama beliau? Punya beras berapa? Tidak punya sama sekali. Punya rumah berapa? Tidak punya rumah. Punya mobil berapa? Tidak punya rumah. Tidak punya mobil. Tidak punya motor. Tapi kok bisa hidup deh? Sampai hari ini di rumahnya ngontrak. Habib Rizik sampai hari ini ngontrak. Kok bisa hidup? Mereka lebih mendahului orang lain daripada hidup mereka. Ternyata Allah lebih menjamin hidup dia. Ketika dia menjamin hidup orang, Allah menjamin hidup dia. Ini yang harus kita bangkitkan di kampung kita nih, Pak. Yang harus. Karena memang Nabi berkata dalam hadisnya begini, kelak di akhir zaman itu simpati dan empati itu hilang. Sedikit demi sedikit. Wa yabqal hutha, kata Nabi. Kelak yang tersisa di antara mereka adalah kekikiran, kebakhilan, pelit. Dan takut miskin, kata Nabi. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, yang tersisa dari umatku, kata Nabi, manusia-manusia akhir zaman itu manusia kikir, manusia pelit, manusia lengkap semua. Kenapa mereka tak mau bersedekah? Kikir. Kenapa mereka tak mau bersedekah? Pelit. Kenapa mereka tak mau bersedekah? Tak percaya sama Allah. Kata Nabi, tak percaya sama Allah. Nah, itu mulai bertebaran itu. Makanya banyak orang-orang hari ini bisa kita lihat itu. Tapi mudah-mudahan Allah sayang sama kita. Allah tanamkan dalam diri kita semangat. Meskipun, Bapak Ibu saya kasih tahu, meskipun hanya 1000. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, tapi ini hanya untuk kita saja. Kami punya kegiatan namanya Jumat Berkah, sudah 1 tahun berjalan di Teratai. Di Teratai itu, imigrasi. Di antara yang ikut itu ada 10-an lebih lah. Yang ikut. Setiap hari Jumat kita memberi makan orang dalam bentuk nasi bungkus. Yang di dalam nasi itu ada nasinya, ada sayurnya, ada ikannya utuh. Tak ada potong-potong. Kira-kira kalau Bapak Ibu perkirakan harganya berapa? Ada 10.000? Lebih ya? Kita buat 10.000. Dan nilainya sebesar ini, ikan nilainya itu. Sebesar tangan ini. Setiap Jumat dengan macam model. Yang ikut itu ada yang 10.000 karena 1 bungkus. Dia 1 bungkus itu 10.000. Siapapun boleh ikut. Hanya kami tidak bolehkan ikut organisasi apapun yang datang membawa embel-embel organisasi. Karena mesti dimanfaatkan. Sudah banyak yang datang. Dari berbagai macam organisasi, mereka pakai baju, minta foto bersama. Untuk galang dana. Kami tak mau. Singkat cerita, yang ingin saya sampaikan adalah, ada orang yang hidupnya sangat tidak layak. Ketika kami kasih nasi, apa jawaban dia? Satu saja jawabannya. Aku bukan mau terima nasi. Aku ingin ikut bagian daripada kalian. Berapa Pak? 10.000. 10.000 berarti 1 bungkus setiap Jumat. Masih banyak orang yang diberikan kelebihan harta? Masih. Kita tanya setelah 6 bulan kita tanya, apa yang Bapak rasakan setelah 6 bulan ikut kegiatan ini? Saya belum pernah merasakan diri saya sesegar sekarang. Katanya. Coba bayangkan.
Karena Allah mengembalikan dalam bentuk yang lain. Kalau kita tak yakin dengan konsep kayak gini, kira-kira rusak atau tak rusak akidah kita? Yang mengkayakan kita Allah. Makanya Nabi kata, orang yang sedekah tidak mungkin, mustahil miskin. Tapi pertanyaannya, artinya kebalikannya, orang yang rajin sedekah mesti kaya. Itu kunci kekayaan. Selain daripada kunci yang lain. Kata Ustaz Luqman tuh kunci kaya itu paling besar dua, katanya. Rajin sedekah, yang kedua rajin sedekah, yang kedua orang tua, katanya. Kalau sering memberi kepada orang tua mesti kaya tuh orang. Atau artinya perhatian kepada orang tuanya, dicukupkan hidup orang tuanya. Yang kedua rajin sedekah, mesti kaya, katanya. Sampai guru saya itu mengatakan begini, aku tak pernah mencari, tidak pernah membeli jajan bulanan, katanya, untuk anak istriku di rumah, katanya. Karena sebelum aku membeli mereka sudah dipenuhi. Itu janjinya Allah, kata dia. Nah, itu kan kaitannya dengan keyakinan. Zannal jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu Allah sebut ada gaya berfikirnya orang jahiliyah. Apa gaya berfikirnya orang jahiliyah itu? Orang yang tak percaya kepada Allah. Seperti yang tadi kita sampaikan. Nak, belajarlah. Kalau tak belajar kau bodoh. Itu berfikirnya jahiliyah itu. Jangan tersinggung, memang begitu memang. Nak, kalau kau tak kerja kau miskin. Betul, memang begitu dia. Sehingga yang tercuci dalam otak kita satu saja. Begitu dari dulu sampai sekarang. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf jangan tersinggung. Orang tua zaman dulu, jangan masuk pesantren nak. Nanti kau susah cari kerja. Betul apa salah? Tapi yang terbukti apa sekarang? Ketakutan orang zaman hari ini, kalau anak dia tak masuk pesantren, takut. Rusak mentalnya, rusak akhlaknya, rusak dunianya, rusak sosial dia. Apa yang terjadi hari ini? Kelemahan akidah. Itu yang kedua. Kapan waktu kita bahas masalah jahiliyah itu? Baru satu di antara 4 poin. Sekarang itu poin yang kedua dalam masalah penyimpangan akidah. Salah satunya tadi adalah tidak mengenal kejahiliyahan. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Ini jangan tersinggung, agak lebih keras sedikit. Ta'asub fanatik atau fanatisme. Fanatisme agama, fanatisme golongan, fanatisme kelompok salah. Fanatisme madhabiyah salah. Tidak dibenarkan. Nabi kata dalam hadisnya, yang tak percaya dengan hadis Nabi tak salah. Orang yang tak percaya dengan hadis Nabi kafir. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama. Itu kata Nabi. Bukan saya ngomong. Apa kata Nabi? Ulama hadis mentafsirkan ini. Apa kata para ulama hadis? Yang fanatik buta. Yang fanatik tanpa ilmu. Berarti dituruhnya apa? Fanatik dengan ilmu. Kalau orang fanatik dengan ilmu, tidak mungkin dia menyalahkan orang lain. Tidak mungkin. Kalau dia fanatik dengan ilmu dan iman. Yang sekarang terjadi fanatik dengan kebodohan. Mengaku berilmu tapi tak berilmu. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Kata Nabi dalam riwayat yang lain, Al-Arabiyatu ma'al asabiyah, kata Nabi. Di antara poin penting yang berkawan dengan iblis itu, kata iblis, ketika berbincang dengan Nabi, Al-Arabiyatu ma'al asabiyah. Orang Arab yang fanatik, kata dia. Itu kawanku, kata iblis itu. Dalam riwayat yang lain disampaikan oleh Nabi, ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Salah satu diantaranya al-arabiyatu bil asabiyah. Orang yang fanatik. Fanatisme. Jadi masuk neraka tanpa hisab. Nah, bayangkan tuh masuk neraka tanpa hisab. Jadi ada masuk surga tanpa hisab. Ibu-ibu mau masuk surga tanpa hisab? Salah satu diantaranya masuk surga tanpa hisab apa? Merelakan suaminya nikah lagi. Ini bapak ketawa, ibu-ibu cemberut di belakang. Jangan macam-macam bapak. Tapi kebalikannya, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang fanatisme buta. Jadi ta'asub buta itu tidak dibenarkan. Apa bedanya dengan taklid buta? Taklid buta itu kita mengikuti tanpa ilmu, tidak sampai derajatnya, tidak sampai hulu, tak sampai berlebihan. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu, kenapa ini penting? Ada orang, sekarang ini ada orang alim. Ada orang alim. Saya tanya Bapak Ibu, orang alim ini manusia atau bukan? Manusia. Mungkin salah atau tidak? Mungkin ya.
Nabi mungkin salah nggak Nabi? Jangan bilang tidak. Nabi salah tapi dijaga. Kalau Nabi tak salah berarti Nabi tak manusia. Nabi salah tapi Nabi dijaga. Ingat poin itu. Maksum, Nabi itu maksum. Maksum itu artinya apa? Dijaga. Sementara ada orang alim bukan Nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Mungkin tidak salah. Mungkin sangat. Coba bayangkan. Yang saya sebut dengan ta'asubiah tadi begini. Ada orang alim melakukan perbuatan yang salah. Ada orang yang mengkritik. Akhirnya dikritik balik. Dia itu guru, alim, soleh, semua perbuatan dia benar. Kira-kira itu taklid buta, kira-kira itu fanatik buta atau bukan? Sampai tak bisa kita salahkan. Kalau sudah tak bisa kita salahkan, dan tidak mungkin salah dia, berarti malaikat dia itu, bukan manusia. Loh iya, harus kita sampaikan, harus. Karena yang terjadi hari ini begitu. Coba Bapak Ibu, yang fansnya Raffi Ahmad, kritik Raffi Ahmad itu. Kalau tidak habis kita dikritik balik sama fans dia. Saya pernah mengkritik orang, namanya Budiman Sujatmiko, di Twitter itu. Ketika beliau salah dalam membahas tentang Ibnu Qudamah. Apa jawaban beliau? Ketika saya mengkritik, dikritik balik Pak. Awak mengkritik satu cuman, yang mengkritik balik 2000 lebih. Sampai tak terbaca di Twitter tuh, saking tak sanggupnya lagi. Bayangkan Pak, fanatiknya berlebihan itu. Sekalipun mereka yang salah itu yang menjadi masalah. Kalau mereka benar dan mengikuti kebenaran pun tak ada masalah. Ini yang menjadi masalah kita hari ini. Mengikuti orang atau ta'asub sama golongan, ta'asub kepada satu kelompok berlebihan. Ini sampai jam berapa? Kok enggak habis-habis? Oh, belum habis ya? Masih lama masih. 19:28. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Fanatisme golongan. Jangan Bapak Ibu, jangan berlebihan dalam fanatik. Fanatik itu boleh dibenarkan dengan catatan berilmu. Berilmulah. Kita senang terhadap golongan karena keilmuan dia boleh, tak ada salah. Tak ada salah. Saya senang bersolawat Ustaz, silahkan bersolawatlah dengan cara yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kasus. Bersolawatlah dengan baik. Tapi jangan jadikan solawat itu untuk menjual. Banyak orang, mohon maaf, banyak sekali yang dibuat oleh mereka. Mereka jual solawat itu untuk mencari dunia, mencari duit. Berjoget mereka dengan solawat itu. Pakaiannya sempit. Itukah yang disebut? Itu menjual. Yang mereka jual apa? Solawat. Untuk menghadirkan piti. Duit. Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Jadi kalau mau bersolawat, bersolawatlah, tak salah. Tapi jangan jual solawat itu untuk menghadirkan uang. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita mengkritik kegiatan demikian, mereka kritik balik kita. Itu orang tak paham solawat gitu dia. Pertanyaannya, solawat tanpa jilbab, solawat goyang-goyang, pakai celana lepis, laki-laki perempuan bercampur, itu solawat atau khulwat? Jangan salah. Itu namanya kegiatan kemunafikan berkedok agama. Kegiatan kemunafikan berkedok agama. Banyak apa tak banyak? Pertanyaannya yang ikut banyak apa sedikit? Nah, coba bayangkan. Yang ketika naik hadat alwi dan sulis saja, yang ikut berapa banyak? Mereka tidak tahukah kalau itu Syiah? Coba, banyak sekali ngefans sama mereka kan? Coba yang ngefans sama Abu Bakar, sampai sekarang pun tak nampak orangnya yang mana. Abu Bakar tahu? Enggak. Ibnu Qudamah tahu? Enggak. Raffi Ahmad tahu. Jadi fanatiknya aneh itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu poin penting yang harus kita pahami. Jangan fanatik tanpa ilmu. Orang yang fanatik tanpa ilmu, mohon maaf, disesatkan. Yudilluhu syaitan. Setan akan menyesatkan diri dia. Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangan aja Bapak Ibu ya. Yang ingin bertanya silakan nanti angkat tangan saja. Baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nanti kita langsung komat aja. Yang keempat. Kita 2 poin lagi selesai habis itu langsung. Kita azan kemudian langsung komat. Taklid buta. Nah, ini poin sama dengan fanatis tadi.
Bedanya adalah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Contohnya adalah Bapak Ibu mengikuti kajian. Tiba-tiba kata dalam kajian itu begini. Kami sholatnya tangannya itu di bawah. Tidak berlipat. Tapi kami tangannya di bawah. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ini cara sholatnya mazhab Maliki. Sholat mazhab Maliki itu Allahu Akbar dia tak lipat tangan. Tapi tangan dia taruh di bawah. Maliki. Yang kedua ini tata cara sholatnya orang Syiah. Ada dua, Syiah dan Maliki. Yang disebut dengan taklid buta itu mengikuti perbuatan ini ketika ada yang mengatakan, mohon maaf, ada yang melakukan perbuatan yang lain, Allahu Akbar, apa kata dia? Salat kau ni tak sah. Sampai di sini paham? Itu mengikuti tanpa ilmu. Ternyata ada dalil yang berbicara tangan lipat. Ada dalil yang berbicara tangan di bawah pusat. Ada dalil yang berbicara tangan di atas pusat antara dada dan pusat. Ada dalil yang berbicara tangan di atas dada. Yang tak ada dalil itu tangan di atas kepala. Itu tak ada dalilnya. Turun dengan lutut duluan dan tangan duluan, ada dua-duanya. Jadi jangan salah paham. Orang berdalil dengan bismillah ketika sholat ada dalilnya. Dan bismillahnya sir juga ada dalilnya. Kedua-duanya ada dalilnya. Allahumma ba'id baini dalilnya ada. Wajjahtu wajhiya lilladzi ada dalilnya. Jadi jangan saling salahkan kalau tak paham ilmunya dulu. Untuk memahami satu poin itu butuh ilmu. Akhirnya yang terjadi apa? Kedangkalan ilmu menyebabkan kedangkalan akidah. Kedangkalan akidah menyebabkan rusak amal ibadah. Menyalahkan orang hukumnya salah. Mengkafirkan orang hukumnya salah. Membid'ahkan orang hukumnya salah. Mengaku paling benar hukumnya juga salah. Pahami dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Jangan karena kebencian dengan golongan kita kemudian mengatasnamakan kita paling benar. Kita menyerang orang, sadarkan dulu diri kita nih, benar apa salah? Atau jangan-jangan mereka yang benar, kita yang salah. Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami. Jadi kebencian yang hari ini itu mendorong untuk melakukan hal tersebut. Terakhir, kapan waktu kita lengkapi. Ghulu, berlebihan dalam mencintai, mohon maaf, ini bahasa ulamanya begitu. Apa kata beliau dalam tulisan beliau itu? Ghulu yang berlebihan. Ghulu itu artinya berlebihan. Berlebihan dalam apa? Dalam segala hal. Mencintai para alim, mencintai wali dan lain sebagainya yang berlebihan. Diambilnya air kaki wali tadi, diminum deh. Pertanyaannya adalah, boleh kah tak boleh? Jangan salah paham dulu, boleh kata tak boleh. Mesti jawabannya berbeda. Kalau kata orang yang ilmu tasawuf, boleh-boleh saja kata dia. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada batasan tertentu yang tidak bisa kita lewati. Memahami wali melebihi Tuhan salah. Itu dia yang paling penting. Orang sekarang ini wali itu lebih daripada Tuhan. Orang alim lebih daripada Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Jangankan air kaki, air mandinya kan siap minum kata dia. Itu udah keterlaluan sekali itu. Cium tangan bolak-balik. Mau cium tangan bolak-balik tak ada salah kata. Yang salah tuh cium tangan, kalau perempuan mencium tangan laki-laki salah. Mau bolak-balik kayak mau apa kayak salah. Kalau orang dia alim, kita tahu kealimannya, hukum mencium tangan dia boleh. Boleh. Tak ada salah kalau dia benar alimnya. Ini sudah tak alim, hanya karena dia banyak duit, kita cium tangan dia. Itu yang salah. Berlebihan. Ghulu. Tak boleh kita berlebihan. Yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, La taghlu fi dinikum. Kemudian Allah kata dalam surat Nuh, jangan sekali-kali kamu meninggalkan atau penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Dan jangan pula Suwa,
Yahud, Yakut dan Nasr. Ini adalah salah satu bentuk yang Allah refleksi yang Allah sampaikan dalam surat Nuh tentang karakter-karakter jahiliyah ketuhanan, dan itu terjadi Bapak Ibu. Di Riau ini ada salah satu kelompok yang saya temukan, sholat Jumat dia sholat, pas sesajenan dia ikut juga. Nah, itu mantap juga tuh. Itu namanya toleransi. Toleransi yang bablas, yang rusak, itu bukan toleransi lagi. Nah, Bapak Ibu, terakhir sebelum saya tutup. Hari ini Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk pada musiman, penyakit musiman. Apa itu penyakit musiman? Itu dia yang mau saya sampaikan. Tahun baru dan ucapan selamat Natal, hukumnya haram. Bagi umat muslim haram mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah. Sekalipun mengucap selamat Natal, tahun baru, tidak usah. Hukumnya apa? Apa hukumnya orang muslim mengikuti perbuatan non-muslim kafir? Rusak, kufur. Rusak dan kufur. Jadi tak usah. Besok Pak Ketua Masjid, kebetulan beliau ada di sini, malam tahun baru, biar rame, buat pula kegiatan di masjid kita nih. Entah apa kayak terserah, entah pengajian, atau salawat kayak terserahlah. Yang penting ada kegiatan. Untuk apa anak muda tuh yang nak keluar sama cewek-cewek dia? Orang tua stop. Jangan keluar sama pacar kau. Keluar ke dalam masjid aja. Maksudnya keluar rumah, masuk dalam masjid. Ikut kajian. Terserah siapapun. Buatlah kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, ini penyakit musiman. Kenapa saya katakan penyakit musiman? Ada orang yang menolak fatwa ini. Ada yang menolak fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kata Majelis Ulama haram mengucapkan selamat Natal. Kata mereka tidak ada masalah. Nah, yang kita lawan yang mengatakan yang tidak ada masalah ini. Inilah kerusakan dan pendangkalan akidah dan serta penyimpangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya. Kalau ada kata yang salah dan keras, terlalu keras, saya minta dimaafkan. Bisa dimaafin Bapak Ibu? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.